Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Ibu Tuti Alawiyah MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling remaja, dan juga rekan-rekan semuanya, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi tentang konsep dasar BK Remaja. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ayudhya Graha Maslita, kemudian ada rekan saya Dilan Nazwatun Sa'diyah, Furi Handayani, dan Safira Ramadhani Sutarno. Mari mereview pengertian bimbingan dan konseling remaja. Menurut Fraser dan Stone dalam Yusuf dan juga Nur Ihsan pada tahun 2016, bimbingan merupakan sebuah proses pemberian bantuan kepada individu atau peserta didik agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Sedangkan konseling merupakan proses interaksi antara konselor dan konseli atau antar guru BK dan juga peserta didik yang memfasilitasi pemahaman yang bermakna tentang diri dan lingkungan serta menghasilkan penetapan tujuan dan juga nilai-nilai perilaku di masa mendatang sehingga memungkinkan hidupnya lebih produktif dan juga memuaskan. Santrok mengatakan bahwa remaja atau adolesen ini diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak-anak menuju masa dewasa yang mencakup berbagai macam perubahan, yaitu perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Biasanya terjadi pada usia 11 sampai 18 atau 20 tahun. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik garis bahwa bimbingan dan konseling remaja ini merupakan sebuah proses pemberian bantuan oleh guru bimbingan dan konseling pada peserta didik yang berusia remaja yang bermakna agar mampu memahami diri dan lingkungannya sehingga memiliki nilai dan tujuan perilaku di masa mendatang yang lebih produktif juga memuaskan. Nah, pemberian layanan bimbingan dan konseling pada remaja memiliki beberapa latar belakang dan pemberian layanannya pun disesuaikan dengan karakteristik serta disesuaikan dengan tugas-tugas perkembangannya pada fase remaja yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada latar belakang perlunya bimbingan dan konseling untuk remaja. Nah, bimbingan dan konseling untuk remaja ini memiliki peran dan kedudukan yang penting bagi peserta didik di kalangan usia anak remaja. Menurut Aunur dalam Zaini 2014, bahwa latar belakang perlunya bimbingan dan konseling karena manusia memiliki beberapa unsur, yaitu diantaranya yang pertama, dari manusia sebagai makhluk biologis. Manusia itu memiliki berbagai kebutuhan biologis yang harus dipenuhi, misalkan dari makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, dan sebagainya. Yang kedua, juga ada dari psikologis. Manusia itu memerlukan pula kebutuhan dari segi psikologis sesuai dengan hakikatnya. Seperti telah diketahui, manusia ini dianugerahi kemampuan rohaniyah atau psikologis pendengaran, penglihatan, kalbu, serta dalam bahasa sehari-hari dikenal dengan kemampuan cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga yaitu dari sudut individu. Telah diketahui bahwa manusia atau remaja itu merupakan makhluk individual. Artinya seseorang memiliki kekhasannya sendiri atau keunikannya sendiri sebagai suatu pribadi. Problem-problem yang berkaitan dengan kondisi individu ini akan tetap kerap muncul di hadapan manusia lainnya. Yang keempat, yaitu dari segi sosial. Manusia atau remaja juga termasuk makhluk sosial yang di sampingnya sebagai makhluk individu. Ia senantiasa berhubungan dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat atau bersosial. Semakin modern kehidupan manusia, maka semakin kompleks tatanan kehidupan yang harus dihadapi manusia tersebut. Karena dengan berbagai transisi yang ada. Yang selanjutnya, yang kelima yaitu ada dari segi budaya. Manusia itu hidup dalam lingkungan fisik dan sosial. Semakin maju tingkat kehidupan, maka manusia itu harus berupaya terus meningkatkan berbagai perangkat kebudayaan dan peradabannya, serta mengetahui atau memperdalam ilmu dan teknologi yang kini sedang berkembang. Yang terakhir yaitu dari segi agama.
Masalah-masalah agama ini kerap kali bukan saja menimbulkan konflik sosial, tetapi juga menimbulkan konflik batin dalam diri seseorang, dapat menggoyahkan kehidupan atau keimanannya. Nah, dari keenam hal tersebut, apabila setiap individu atau remaja ini tidak dapat memenuhinya, maka di kemudian hari akan timbul permasalahan yang cukup pelik. Maka dengan itu diadakannya bimbingan dan konseling bagi remaja ini untuk bisa memenuhi semua permasalahan-permasalahan yang tadi telah disampaikan. Tujuan BK Remaja. Menurut Hikmawati, tujuan bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu memandirikan setiap konseli dalam mengembangkan potensinya secara optimal, serta membantunya untuk menyelesaikan masalahnya dan membuat dirinya merasa lebih baik. Tujuan bimbingan dan konseling pada umumnya sama bagi siapapun termasuk bagi remaja. Terdapat beberapa tujuan umum layanan BK. Yang pertama, adanya pemahaman terhadap akar dan perkembangan kesulitan emosional. Yang kedua, menjadi lebih mampu membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan dengan orang lain. Yang ketiga, menjadi lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang selama ini ditahan atau ditolak. Yang keempat, menerima diri dengan mengembangkan sikap positif terhadap diri. Lalu yang terakhir, mengaktualisasi diri dengan memaksimalkan potensi. Sedangkan tujuan BK Remaja yang dikaitkan dengan tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan dalam Yusuf dan Nur Ihsan 2016 adalah yang pertama ada fase remaja awal atau SMP. Yang pertama, mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif. Yang ketiga, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sesuai gender. Yang keempat, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan luas. Lalu yang terakhir, mengenal kemampuan, bakat, dan minat serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Lalu ada fase remaja akhir atau SMA, yang pertama mencapai kesempurnaan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya. Yang ketiga, mencapai kematangan pertumbuhan fisik yang sehat. Yang keempat, mengembangkan penguasaan ilmu teknologi dan seni. Yang kelima, mencapai kematangan dalam pilihan karir. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik remaja. Remaja memiliki karakteristik yang unik. Menurut Ali dan Asrori dalam Zaini 2014, karakteristik umum perkembangan remaja adalah sebagai berikut. Pertama, merasa gelisah. Sesuai dengan fase perkembangannya, remaja mempunyai banyak idealisme, angan-angan, atau keinginan yang hendak diwujudkan di masa depan. Namun, sesungguhnya remaja belum memiliki banyak kemampuan yang memadai untuk mewujudkan semua itu. Seringkali, angan-angan dan keinginannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuannya. Yang kedua, pertentangan. Sebagai individu yang sedang mencari jati diri, remaja berada pada situasi psikologis antara ingin melepaskan diri dari orang tua dan perasaan masih belum mampu untuk mandiri. Karena itu, pada umumnya remaja sering mengalami kebingungan karena sering terjadi pertentangan pendapat antara mereka dengan orang tua. Yang ketiga, senang berhayal. Keinginan untuk menjelajah dan bertualang tidak semuanya tersalurkan. Biasanya, hambatannya dari segi keuangan atau biaya, sebab menjelajah lingkungan sekitar yang luas akan membutuhkan biaya yang banyak. Padahal, kebanyakan remaja hanya memperoleh uang dari pemberian orang tuanya. Yang keempat, senang dengan aktivitas berkelompok. Berbagai macam keinginan para remaja seringkali tidak dapat terpenuhi karena bermacam-macam kendala. Dan yang sering terjadi adalah tidak tersedianya biaya. Adanya bermacam-macam larangan dari orang tua seringkali melemahkan atau bahkan mematahkan semangat para remaja. Dan yang terakhir, keinginan mencoba segala sesuatu. Remaja pada umumnya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Karena didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi, remaja cenderung ingin bertualang, menjelajah segala sesuatu, dan mencoba segala sesuatu.
Untuk lebih memahami pemberian layanan BK remaja, maka sebaiknya sebagai guru BK harus dapat memahami peran guru BK di sekolah bagi remaja, terutama di SMP dan juga di SMA. Menurut Miller dalam bukunya Yusuf dan juga Nur Ihsan, peran guru BK bagi remaja yang pertama ialah melakukan konsultasi dengan para guru mengenai perkembangan keperluan para peserta didik. Guru BK bekerja sama dengan guru lainnya untuk mengetahui kebutuhan perkembangan remaja, yang kemudian nantinya akan dibentuk menjadi sebuah layanan yang akan diberikan kepada peserta didik agar layanan tersebut dapat menunjang keperluan perkembangan pembelajaran dari peserta didik. Yang kedua ialah memberikan informasi tentang program bimbingan kepada pihak yang membutuhkan, baik itu peserta didik, orang tua, guru, dan personalia sekolah lainnya, agar proses bimbingan dan konseling yang diberikan dapat dilakukan dengan terciptanya lingkungan yang mengerti tentang kebutuhan perkembangan dari peserta didik. Yang ketiga ialah mengorganisasi dan mengelola program bimbingan. Guru BK di sekolah harus dapat merencanakan program BK yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dengan melakukan asesmen, merencanakan, serta mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga terciptalah sebuah program BK yang komprehensif yang dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien, serta dapat mencapai tujuan dilakukannya layanan bimbingan dan konseling tersebut. Nah, yang keempat ialah mengevaluasi keberhasilan pelayanan yang diberikan. Mengevaluasi di sini berarti melihat apakah pelayanan yang diberikan telah sesuai atau tidak dengan kebutuhan peserta didik yang ditinjau dari segi cara penyampaian layanan, teknik maupun pendekatan, serta kesesuaian program layanan yang diberikan dan juga ketercapaian tujuan layanan tersebut. Nah, dengan evaluasi ini dapat diberikan perbaikan untuk lebih mengefektifkan layanan yang diberikan dan juga lebih disesuaikan dengan kondisi peserta didik. Yang kelima ialah mempersiapkan layanan bimbingan dan juga konseling baik itu individu maupun kelompok. Guru BK harus mempersiapkan semua aspek pendukung layanan bimbingan dan konseling untuk mengefektifkan proses layanan bimbingan dan konseling, baik itu dari segi media, tempat, dan juga administrasi layanan bimbingan dan konseling. Dan yang keenam ialah menentukan dan juga mengidentifikasi peserta didik yang memerlukan layanan khusus dan alih tangan. Yang keenam ini merupakan hal yang paling penting, karena sebagai guru BK harus dapat mengidentifikasi para siswanya apakah membutuhkan layanan khusus atau pelayanan khusus, atau juga mungkin membutuhkan alih tangan atau rujukan kepada ahli-ahli profesional lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik tersebut, seperti psikiater, psikolog, dan lain sebagainya. Berdasarkan pada pemaparan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling remaja ini merupakan sebuah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling kepada peserta didiknya yang berusia remaja, yang sangat bermakna agar mampu memahami dirinya dan juga lingkungannya, sehingga memiliki nilai dan juga tujuan perilaku di masa mendatang yang lebih produktif dan juga memuaskan. Peran dari guru bimbingan dan konseling di sini yaitu untuk membantu atau memfasilitasi peserta didik yang masih berusia remaja agar mampu mengembangkan potensinya dan juga mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. Tujuan dari bimbingan dan konseling pada remaja ini yaitu untuk membantu mendirikan remaja agar ia dapat mengembangkan potensinya secara optimal serta membantunya untuk menyelesaikan masalahnya dan membuat dirinya merasa lebih baik. Layanan yang diberikan disesuaikan dengan fase perkembangan dan juga karakteristik dari remaja. Adapun karakteristik dari remaja ini diantaranya mudah merasa gelisah, melakukan pertentangan, senang berhayal, senang dengan aktivitas kelompok, serta ingin mencoba segala sesuatu.
Nah, selain itu, tujuan-tujuan dilakukannya bimbingan dan konseling remaja ini selalu dikaitkan dengan tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan remaja. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.